Masih ada Hirara, masih ada Fanny. Berarti Really? Atlas Beleriknya biarin aja ya. Ambil Beleriknya, nanti diadu Hirara atau Fanny. Oh oke. Ya karena pilihannya ada Fanny sih. Dan kita tahu kan Kairi dengan Fanny-nya harusnya udah lulus lah ya. Oh bukan lulus lagi udah jadi guru. Ngajar ya, Ini udah ngajar. Kamu yang apa sih Hirara Fanny? Tinggal dipilih. Tinggal dipilih. Kalau misalnya nih bandnya ke sayangnya ternyata bandnya ke arah Fanny, jadi Hirara bisa Hirara. speak. Hirara. Hai Rara. Iya, hai Rara. Saya. Ih, kamu Clara. Loh kok. Loh kok? Namun iya Hirara. Memang Atlas terbuka tapi menurutku memang Onyx dengan Hiraranya gamenya jalan banget. Ingat. Ya. Savage. Satu-satunya Savage. Ada Maniac juga kemarin. Maniac. Nah itu jangan lupa ya. Dan itu yang harus ditandai dengan tim Spirit sekarang. Mereka berhadapan dengan Hirara yang sudah Savage, Hirara yang sudah Maniac. Iya. Soalnya kan Fanny-nya pun kemarin jadi pengubah momentum ya, game kelima tuh. Berani dengan mengeluarkan Fanny. Jadi ya emang udah harus lepas sih untuk Dan Hiraranya, kayaknya nggak ada opsi lagi. bukan pilihan juga ya. Karena kayak Iya. Fanny ternyata bisa buat ngelawan Hirara yang memang bisa bersembunyi di balik falling maple-nya dia. Pakito Atlas. Ya bukan ke arah Beleric ya, tapi lebih ke arah Atlas. Ya berikan dia pohon. Karena pohon akan bisa pegang ya. Sarung tinjunya Pakito nih. Iya. Yang Kemana hayo? Iya. Makasih. Beleric gimana posenya? Jangan dong, sudah cukup dong. Nevin as Beleric. Masa kemarin Bang Kapi dikasih cosplay Iya. Kairi, Nevin as Beleric. Nevin pengennya apa? Yang maksud Pavo atau Kelra atau Giboy? enggak sih, maksudnya minimal hero cewek Bude. Hirara lah, sesuai dengan skill aku lah. Skill. Aduh, protes. Oke, tapi Justin diambil. Justin Yap. sekarang jadi prayo banget. Jatuhnya sekarang jadi good pick ya. Ketik, karena udah begini-begini nih. Karena ada kemungkinan 3 fighter bisa dipakai. Jadi jatuhnya dia jadi good pick. Iya, ya salah satunya dengan paket yang udah keluar. Atlas. Dan Yuk. paket yang fleksibel ya Om. Ya, Bisa di jungle. bisa di gold. Sebenarnya yang serem kalau pakitonya di gold ya. Karena rame banget dan notesnya kita pasti kayak dari Onyx pun mereka keteteran banget loh kalau ngelawan fighter-fighter gold. Iya. Mereka menangnya waktu kemarin itu lawannya ya bukan fighter yang di gold tapi Iya. Harit, mungkin Cloud, ya marksman lah istilahnya. Tapi dengan adanya Harley berarti ini langsung menutup ya kemungkinan Pakito di jungle-nya. Betul? Memikirkan Harley dan juga Pakito di tangan Team Spirit. Onyx, respon apa yang harus mereka berikan Om? Kayaknya back to basic aja sih kalau dari Onyx ya. Draft mereka kan Hirara nih. Iya. Level 2 mereka bisa langsung ngegas juga buat coba mengacaukan farming pattern dari si Harley-nya. Iya, secara trio itu udah oke ya. Iya, udah sangat-sangat oke sekali. Atau pancing Deadly Magic-nya hilangin dengan Volley Maple yang kita lihat tadi. Kayak ya cukup mudah lah untuk menghindari damage Deadly Magic ini. Jadi setidaknya udah ada satu plus poin atau keunggulan buat teman-teman dari Onyx sendiri. Tinggal ini memperhatikan dari kedua side lane-nya sih. Kalau bisa menangin ke arah match-up-nya, tapi di satu sisi juga punya impact yang besar nanti ke arah team fight. Cuman ya memang kalau kita ngomongin ke arah gold laner, aku masih tim Kelra Marksman sih. The Gold Lane Standard. Setuju. Iya. Mau kasih dia Granger kasih ya kan. Granger 12 kill ya kan kemarin dengan Skypierce full stack. Kayak lebih maksimal aja sih. Gimana dengan Hiko? Hiko yang banyak Hiko? orang bilang, wah Hiko belum seperti performa zaman dulu yang dikenal sebagai salah satu pemain clutch paling menakutkan. Soalnya Mania. sekarang dia Pemain, lagi iya. gonta-ganti nih, dia main fighter juga kan soalnya Bude. Jadi mungkin itu yang ngebuat Hiko tidak sebersinar di tahun lalu atau mungkin di Antarisnya. Cuman tetap jadi salah satu yang harus diwaspadai karena kan ini match-up juga ke arah Kelra. Mungkin bakal ada perhatian khusus juga nanti bisa dilakukan ganking ke arah kedua belah gold laner nih. Iya, mungkin kalau Hiko sendiri waktu pas zaman Hiko Mania ya kan. Dia tuh user Granger. Iya. Hiko. Karena Hiko Mania sekarang. Dia harus Bukan adaptasi Hiko Mania. fighter gitu. Kacau nih. Kacau mania. Tuh kan dilanjutin lagi, tolong teman-teman. Karena metanya kan lumayan chaos kan sekarang. Iya. Jadi- Kacau banget. Ya lumayan kacau gitu. Jadi ya kalau memang Pakitonya mau digeser ya let's see apakah memang sudah beradaptasi dengan Pakito as a gold laner juga. Dan itu sebenarnya menyeramkan karena ya begitu dia level 2 bisa langsung join buat nge-ganking ngerusuh nih di jungle-nya si Onyx. Iya. Iya, tapi Team Spirit kalau pakai Pakito untuk gold laner, late game mereka bagaimana?
tidak berharap late game berarti ya. Mid Oke, game, pokoknya mid game. fokus aja berarti ya. Iya. 15 menit end. Wajib tuh. Wajib karena ya itu snowball dari Kalau awal. goodbye. Kalau enggak ya Dan di sini kan sebenarnya dari jungler yang mereka bawakan juga tipikalnya kayak Dora. Harley ya. Jadi kalau untuk mengandalkan ke arah late game, biasanya kita lebih berharap kepada jungler yang physical damage. Makanya mungkin akan sedikit susah buat di arah late game kalau misalnya Pokitonya ini benar di arah gold lane. Karena meskipun udah jarang di arah XP, kemungkinan itu tuh masih tetap ada meskipun kecil ya. tuh. Ya udah dibuka ya Eudora. Berarti ini memang ngebuat posisi dari Pakito ini flex. Ya. Nggak bisa ditebak dulu. Dan kalau memang Pakitonya bakal ditaruh sebagai gold laner, ini pasti permainan rusuh di early yang bakal diciptakan oleh Team Spirit. Khususnya mentok kanan. Mentok kanan udah jalan. Ada pokoknya Harley, ada Eudora. punya double jab gas. Ada lightning ball, double jab sakit banget ya. Ya, lawannya Cloud dan juga Cloud ya. Chow. Ini kayaknya Pakitonya gold. Untuk match upin ke arah Cloud-nya Iya. juga. Meskipun ya tadi untuk mid game late game-nya agak susah. Tapi kalau ada Eudora masuk lightning ball di double jab dengan Pakito terus kena Skenario-nya ya. iya skenario bagus kan Skenario kita selalu bagus membahas nih. skenario yang bagus nih. Efeknya emang banyak banget sih Om ini. Dengan Atlas juga kan. Yap. Jadi Fatalings powernya akan nge-trigger cukup banyak Purify di tangan dari Cloud dan juga Chuzin. Tapi gimana dengan rotasinya nih ya? Kita tahu Kiboy dan Sans, mereka kan penggerak juga dan akan berhadapan sama Sawo dan Sunset Lover. Ini bagaimana rotasi mereka? Ya ini karena Beleriknya di EXP ya ini jadi lebih slow sebenarnya buat Onyx ya. Iya. Jadi harus mainin banget biar si Kiboy terus juga dengan Sans-nya ini bersinar di early game. Mau gak mau nih ya, soalnya Belerik gak bisa bantu di early game. Fokus dari Onyx Matchup juga akan bertemu dengan Pakito di arah gold lane dengan Sora yang udah muncul kan udah fix nih untuk Soranya akan ada di XP. Namun dengan Sora last pick gimana? Menurutku bagus buat Team Spirit malah di sini. Team fight power Karena gede team banget. fight mereka gede banget, roll-rollnya banyak banget. Hampir semua punya roll. Yes. Well, bagaimana game yang pertama kita akan lemparkan dengan duo Abu Desi itu Papulung dan juga Lim. Oke, let's go. Langsung ya, langsung aja diramein dulu di kolom komentar. It's Onyx time. Ya, Karena kita akan mengawal semifinal kedua di game yang pertama. Onyx versus Team Spirit. kembali kita melihat matchup Lim antara Harley dan juga Hirara Lim. Lagi ya. Lagi Lim. Tapi yang udah Yang udah gimana Lim? Hirara menang. Hirara menang. Langsung satu, sabar. Sabar. Oke, Zauregois. Ini pesona jungle muda lagi. Masih di Eudora ya. Tapi gue suka sih ngeliat Kelra yang menggunakan Marksman. Entah kenapa gue ngerasa jiwa Kelra tuh emang carry Di banget. Marksman. Gendong banget loh. Di Oh, gendong Pak. kalau nggak Marksman Harit lah. Harit juga dia power pick kan soalnya. Ya mentok-mentok Freya lah. Freya, oke lah kalau itu kasus banyak ya kalau ini ya. Iya. Beda ya kalau itu ya. Itu boleh lah. Oke, dari Emblem, Assassin versus Mage udah jelas ya. Karena memang physical lawan magical sedikit berbeda. Betul? Dari kedua tanknya juga pakai Emblem tank. Bedanya Atlas memang biasanya full lari. Biar pas dia perfect match tuh nyari Buset. gampang. Atau langsung ditampol aja oleh Hiko tadi ya. Oke. Bukan perjumpaan pertama pula antara Onyx dan juga Spirit. Bukan. Karena Mereka mungkin di beberapa turnamen sebelumnya juga mereka pernah bertemu. banyak historinya ya. Banyak historinya. Sans mendapatkan gangguan yang cukup berarti tapi Sans masih bertahan. Nggak panik bos. Nggak pakai spell bahkan. Dia tahu kalkulasi damage-nya juga tadi pas banget. Balerik XP. Aduh ini pohon terkokoh. Pohon terkokoh. Tapi di XP ya, jangan lupa. Ada Chow sebagai initiator juga. Yang agak sedikit bingung nih. Paling nanti ketika Chow-nya nendang siapa yang nyambut. Nah, Karena burst damage-nya belum kelihatan nih. yap. Paling mainnya menangin jumlah kali ya. Jadi dia Way of Dragon 1 biar 4 lawan 5. Tapi Turtle yang pertama sudah mulai di setup, dicepetin. Yap. Kiboy mulai mendekat tapi sepertinya tidak sempat. Nggak bisa, itu cepat banget. Yap. Jangan lupa ya, memang Eudora juga bisa cepetin dari creep ataupun turtle. Karena pasifnya juga ke-trigger tadi. Betul. Dari Purple Buff tetap bisa diamankan juga oleh Zauregois. Sementara dari Hirara juga mengamankan tadi dari Purple Buff-nya Kairi aman. Kiboy, Sans aman semuanya. Belum ada point kill tercipta dibantu oleh Kelra sekarang. Aman ya. Masih aman. Udah, masih cukup tenang. Di
Lutfi juga kayaknya nggak bakal bisa kill deh. Kayaknya bakal santai-santai banget. Lama ini kejadiannya. Oh, bisa kah? Weh, kill tapol kah? Oke. Nah, kurang damage-nya, masih nggak nutup juga. Buset. Itu berasa juga itu jabnya. Duk 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 duk. Terus Itu. Tapi untuk gold masih aman sih, under 1000 gold dipegang tim Spirit memang karena faktor dari turtle yang pertama mungkin tadi ya. Yap, sementara sekarang dia ada Mid Suns yang mendapat gangguan. Overfire ke trigger. Yap, ada Lay Magic, ada Poker Trick, aman tapi Aman aja, selama belum jadi korban tuh aman. ditampol lagi. Dan Hiko-nya juga mainin heavy life punch ya, untuk Yap. cari shield-nya, absorb damage. Selama Kelra masih farming, gue rasa masih oke-oke aja. Apalagi late game. Belum melakukan rotasi yang gimana-gimana juga nih. Yap. Tapi Hiko udah mulai aktif kayaknya. Lutfi. Yap, sementara sekarang Lutfi di depan berbeda. Lutfi sendirian. Ada satu Word of Dryad yang udah dikeluarkan pula. Dan sekarang ada bala bantuan tapi Kid Bomba benar-benar menyelesaikan apa yang dia mulai, tapi Fatal Link membuat sebuah pantingan. Kiboy yang masih selamat sejauh tidak untuk waktu yang lama karena Kiboy pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. 2 point kill. Wah, masih kekurangan damage ya. Terlihat sekali tadi Ivan Kairi yang datang untuk ngebantu. Damage-nya belum nutup. Harus tahan dulu, harus dibawa farming dulu. Farming lagi. Berarti balik arah, farming lagi. Sikat lagi. Buset. Sunset Lover, Genius One. Ini ada item yang berbeda lagi nih. Apakah Zaur Egoisnya nggak pakai Genius? Karena kalau 2 Genius kan iya lumayan sayang ya. Sementara turtle-nya mulai dipop. Apa yang akan terjadi? Kiboy sudah mencari celah tadi untuk The Web Dragon. Bisa dia keluarkan tapi mendadak pergerakan dari Kid Bomba kembali mengganggu tadi. Retri. Dalam pertandingan, hey, Kairi-nya berhasil mendapatkan Garot Turtle. Sudah berhasil mendapatkan Garot Turtle. Kiboy masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Sansei memberikan sebuah backup begitu baik dan tidak ada poin kill lanjutan. Gak ada korban ya. Turtle didapatkan Onyx. Mulai mengejar walaupun memang masih dipegang oleh tim Spirit. Wrath of Dryad tadi dari Lutfi yang sengaja memang dibuka untuk secure objektif netralnya. Ini tinggal nunggu aja nih nanti pergerakan dari Sunset Lover yang harusnya dibarengin sama Zaur Egois. Ya, Damage-nya pasti cukup loh. Deadly Magic plus combo dari Eudora. Kayaknya even itu Kiboy bocor deh. Attack match lagi untuk clear aja. Radiant Armor. Kid Bomba. Full defense nih berarti. oke. Kairi masih aman ya, 0-0 sejauh ini ya. Masih dapetin space farming juga. Pokoknya selama masih bisa farming, Kairi Kelra. Ini keduanya bisa angkat game. Waduh. Set setengah kali. Web, Balikin. baju Suns kembalikan dari Crimson Packer tadi pergerakan begitu baik dari Suns. Itu dia. Wow. Itu dia. Web Lagi. dapat Di depan. lagi, dihajar lagi, ditendang kah? Tapi ada satu bantingan tadi udah dilakukan. Maka sekarang blessing to it. Kelra berhasil kah? Dan berhasil mendapatkan 1 poin kill. Namun di bagian belakang Hiko sendirian saja numpang lewat di tempat yang berbeda. Ada satu pergerakan Kairi. tadi gedor. Kairi selamat dari Deadly Magic yang sudah dikeluarkan oleh Zorek Kois. Masih selamat dari Kairi banget Kid Bomba. Wih, dikit lagi SP tersisa. Keuntungan demi keuntungan didapatkan Onyx. Wow, permainan tarik ulur yang bagus banget Kairi. Ada 2 kali untargetable dari Hirara. Itu yang bikin tadi Deadly Magic-nya nggak meledak. Plus dash-nya tadi pas banget sih memang. Oke, tengahnya hancur. Berarti Vision dari Onyx sekarang lebih unggul. Walaupun gold masih dipegang oleh tim Spirit. Tapi masih oke lah. 400 gold nggak terlalu terasa. Yap. Tapi kembali pertempuran akan terjadi di area dari Turtle. Konsil. Karena ada konsil antara Lutfi dan juga Kiboy. Mereka sudah jalan bersama. Kairi mundur sedikit. Sansnya mencari celah. Kiboy Dipok dulu. mendapatkan gangguan. Tapi masih aman sih. Lutfi ada flicker ya. Kameranya di Lutfi. Lutfi akan set up terlebih dahulu mungkin. Yap. Kiboy yang masih menggocek Kid Bomba gagal tadi. Waktunya untuk pemain dari Onyx bisa membalaskan keadaan. Blasting Duet. Itu dia. Sudah dikeluar oleh Kelra. Pertempuran terpecahkan. Namun sekarang masing-masing dari Romana pun sudah lejap seketika. Sementara Lutfi-nya masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi di depan berbeda. Kid Bomba yang menjadi korban tambahan. Masih kejar kah? Oh, Hiko masih ngejar, ditampol balik Hiko. Double Menjadi kill. stuck dari Kairi. Skypiercer kembali bertambah double kill. Turtle yang bagus sih memang tadi setupnya pas juga. Lutfi ada di tengah-tengah dan Wrath of Dryad tadi kena ke arah 3 target. Lihat tahun. Sempet kabur langsung dari Hiko-nya tadi. Kiboy memang jadi korban. Tapi ketika Kiboy ditukar Sawo, gue rasa itu udah jadi satu keuntungan. Tanknya kan masih ada lagi, masih ada Lutfi itu tadi yang ngebeli waktu lagi.
Hiko niatnya sih nyari satu. Tapi malah jadi stuck kayak Fisher Kairi. Iya, nambah. Ini set lagi, info jungle sekarang. Ya, Iko. Berdekatan jaraknya. Ada retri aman. Sawo digunting banget pakai match. Si aman. Masih cukup tenang ya. Ngelihat dari pergerakannya Lutfi, kayaknya satu lane udah bakal dikasih Kairi deh. Lutfinya udah bergerak bareng sama Kelra. Nah ini biasanya dia tukar posisi. Awal dia memang ngambil laning, tadi kan di XP lane. Tapi ketika udah di atas menit 5, dikasih ke core-nya aja biar farming, dia bergerak menjadi secondary roamer. Yap. Makanya dia ada di samping Kelra sekarang. Kalau mungkin sampai dengan 12 menit dan keadaan Spirit juga tidak baik-baik saja, wah. Berbalik ini keadaan Lim. Iya dong. Sebelah dengan adanya Marksman juga nikmat banget Onyx. Late game-nya lebih menjamin ya. Ada late game insurance juga. Ramai sekali. Live from Paris. Sonic jalur Paris. Itu Sonic jalur Paris ya? Iya. Bule tadi. Boleh, benar. Langsung ya di kolom komentar juga boleh diramein ya. Teman-teman yang Sonic boleh dukung nih. Karena mencari tiket Grand Final. Semifinal kedua. Tadi satu udah sold tiketnya. Buat Yangon Galacticos. Yangon. Terharu kita lihat tadi Yangonnya. Ya betul. Tapi gue Genius One loh ini. Harley-nya bikin juga. Gue pikir tadi Eudoranya bikin Genius, Harley-nya enggak. Ternyata bikin juga. Mungkin karena mereka nggak selalu bareng kali ya. Yap. Mereka sering misah juga. Harley yang megang laning jauh, dia butuh Geniusnya sendiri. Atau mereka emang ya udah pengen sekali combo udah dapat langsung gitu aja Lim. Iya. Ya, Jadi sekalinya ada dapat kesempatan untuk bisa culik satu ya udah langsung berhasil di situ aja gitu. ya. Nggak bisa yang bareng terus berdua kan. Boba bonyok kan. Buset bonyok tuh Kelra masih free hit. Ajar terus. Lord masih dicolek-colek. Sansya mencari celah. Dan Zore Gois tadi ketahuan posisinya. Sementara sekarang Sawo harus mundur dulu sedikit. Permainan laning dulu ya. Yap, Sawo punya flicker. Oke. Tapi Purify pun ready nih. Atasnya udah dijalanin juga tadi, Hikonya udah clear atas. Bawahnya lumayan rapi loh untuk tim Spirit. Onyx harus ditarik ulur dulu nih. Bawahnya harus di clear dulu. Karena nggak bisa burst juga tim Spirit. Yap. Ya. Sawo nyari info. Iya kan seperti apa? Sawo beserta tadi dengan Kid Bomba berusaha untuk bisa mendapatkan Sun. Tanpa adanya Purify Sun yang masih ini juga untuk bisa memberikan kekuatan. Fatalika di bagian belakang mendapatkan langsung arah 2 player. Tapi ternyata untuk kali ini tidak ada follow up damage. Dan sekarang pertempurannya terdelay lagi Lim. Belum ada korban ya. Sampai saat ini. Boy. Masih aman. Oke, di tempat yang lain Kairi damage-nya masuk ke dalam Kid Bomba. Aduh, Kelra juga. Tapi Lordnya mulai sekarang. Terakhir, Sawo, aduh selamat. Lordnya. Kairi sudah sangat dekat karena dari Lord. Akan menjadi milik siapa? The Lord. Zore Gois dapat kalian Zore Gois. Lord beat down. Kelra placing joy tapi tadi agak bisa dikocek pula oleh beberapa pemain dari Spirit. Namun Nico Oh no. double kill. Masih dikejar lagi tadi. Thunder dari Kid Bomba yang Lagi. mancing aja. Lord untuk tim Spirit. 1000 gold mereka unggul nih. Laning yang harus dirapikan lagi Onyx. Mereka harus reset dulu sekarang. Lordnya nggak di reset tadi. Dan Sawo yang nggak tumbang. Kayaknya ini bikin semuanya jadi miss kan. Semuanya jadi agak bingung tadi. Awas Atlasnya nggak tumbang. Dan Retribution juga yang on point. Zore Gois. Yep. Kelranya kena Deadly Magic. Sunset Lover berhasil ngegocek. Makanya. Gak ada dapat poin kill juga tadi. Waduh. Defense. Onyx sekarang. Lep. Tunggu dulu. Tenang dulu. Sabar dulu. Dari siapa tuh? Priwit dulu. Prit. Sabar dulu ya teman-teman ya. Sit. Oke. Reset dulu. Goldnya nggak terlalu jauh kok. Perbedaan goldnya tadi masih lumayan tipis. Wah, ini kakak-kakak tim Spirit ini. Ini tim Spirit ini juga cabang pari. Tim Spirit. Betul. Semangat. Emang yakin dia bilang semangat? Jadi apa? Bisa, ayo. Kan bisa ayo. Lebih simpel ya, ayo. Sabar ya teman-teman ya. Ada sedikit technical pause. Ya, sabar. Technical pause ya. Ya. Buat teman-teman semua, para pendukung Onyx, ya, Set. Sonic, lihat nih Sonic cabang Pare, ada juga yang dukung. Langsung ya di kolom komentar ditutup komen negatifnya dengan hashtag It's Onyx Time. Bos dari siapa? Masih belum kelihatan sih. Iya, device siapa ini pegang? Sonic ada watch party gak Sonic? Coba kasih kita info dong, ada watch party gak? Ya, selain dari Sonic yang diberangkatkan ke sana ya. Iya, maksudnya Sonic yang ada di Indo. Sonic ada di Indo. Ada watch party kah? Coba dikasih info dulu ke kita. Nah, di mana? Info guys. Spirit winner, wih itu pendukung tim Spirit ya. Yap. Wes, masuk tadi. Berasap-asap semua. Iya, itu biar kesannya lebih vibes-nya tuh lebih dapat loh. Wah, gila. Tuh, jangan sampai hancur tuh ya. Enggak. Sampai hancur ya.
Nggak hancur kok. Wah, 2 tahun ke belakang udah hancur terus. Bener. Udah tahu nih. Ini udah ada grand finalist baru nih. Iya. Oke. Tapi sepertinya untuk game kita udah kembali lanjut. So let's go back to Land of Down. Yap. Kiboy. Di dalam rebutan sendirian Lord di atas. Masih ada Holy Defense juga sih. Ya. Sawo mulai mendekat. Hiko. Di tengah masih ada Inner juga. Hati-hati ya, pokoknya kamera di Sawo ada perfect match yang bakal mengancam. Untungnya flicker gak ada. Ya, Sawo nggak punya flicker. Masih suka mau Deadly Magic. Vocal Trick sakit banget loh. Oke. Itu dia pergerakan tadi. Oh, no. Sementara sekarang Ludwig-nya terancam. Ludwig bisa bertahan. Ludwig berhasil langsung diamankan oleh pemain-pemain dari tim Spirit. Tapi masih bisa di clear wave-nya, sudah selesai. Masih bisa defense berarti ya. Tinggal menunggu lagi nih next wave-nya akan di follow atau enggak. Gold masih dipegang oleh tim Spirit. Sekitar 2.000 gold aja. Menuju ke 3.000 gold. Ancamannya bukan cuma dari inisiasi Sawo. Ada Kit Bomba juga. Entah dia Torrent, entah dia yang Lightning. Damage-nya juga ada. Deadly Magic. Yap, sakit. Hey, Sunset masih bisa mundur. Sementara sekarang pergerakan dari Sawo tadi numpang lewat membuat sebuah ruang untuk rekannya bisa menghancurkan satu best turret. Top lane-nya. Satu best turret hilang. 3.000 gold diunggulin oleh tim Spirit. Purple-nya juga udah mulai dikuasai. Sekarang harus cari strategi lain dulu nih. Dari teman-teman Onyx. Mereka nggak boleh tabrak depan lagi. Winter Crown, Kit Bomba. Ini bisa jadi bait loh dia. Oke. Kit Bomba sendirian. Tapi sekarang Kiboy ya cari celahnya sampai atas, cari informasi dulu Lim. Wajib. Sampai situ. Cuma ya burst damage-nya masih kurang gak sih? Dia bareng sama siapa? Bareng sama Kairi paling yang paling burst ya. Soalnya kalau sakit-sakitnya keluar tetap butuh waktu kan. Blood Wings. Zauregois, Hiko juga udah selesai dengan Malefic. Waduh, Malefic Roar-nya udah jadi. Ini ancamannya bukan cuma dari inisiasi loh. Tiba-tiba ngeflank dari Hiko, flicker, double jab. Kayaknya Keller sih bisa instan. Oke, Kelra. Harus berhati-hati di bagian bawah. Ada pergerakan tadi sepertinya dari Kit Bomba. Udah ketahuan harusnya. Mereka kuasain mapnya bagus dari tim Spirit. Lord sudah muncul. Yap. Kiboy Cari dulu. lawan. Dan pertempuran dari Lord sama-sama level 15 untuk poin retribution-nya. Kita lihat akan menjadi milik siapa. Ditarik ulur dulu. Reset lagi dari Lordnya. Untuk pegang Lord sebenarnya Keller paling enak. Yap. Saja. Tapi Sans sakit banget. Ada Deadly Magic Poker Trick tadi yang udah masuk ke dalam tubuh Sans. Bocor langsung setengah darah hilang. Dicicil dulu. Yap, Lightning Ball. Tapi beranak Ludwig. Flicker, Word of Dryan. Udah dikeluarkan pula. Sementara sekarang Kiboy yang terjebak di sisi yang berbeda. Akankah mereka mendapatkan satu mas satu untuk dari masing-masing pemain. Dan Kit Bomba dan Blessing belum langsung dikeluarkan. Kelra. Deadly Magic tadi masuk ke dalam tubuhnya. Sejauh ini hanya 1 untuk 1. Kit Bomba ditukar oleh Kiboy. Lord bisa dipegang sekarang. Ingat Keller dengan Swift Trinity dia bisa recover HP-nya dengan cukup cepat. Tapi lihat ranking dari Hiko nih. Dia dari kanan. Wah, visionnya bagus banget. Zauregoisnya langsung motong dari kiri. Yap. Zauregois dan juga rekan ini ada sebuah apa ya? Mereka mencoba untuk bisa mengepung karena beberapa pemain dimiliki oleh Onyx. Konsil. Mereka cari info lagi. Yap. Wah, Lutia di pok juga lumayan tuh. 1/4 darah tuh hilang. Yap, dan wave minion yang ada di bagian atas juga Lim ini sangat-sangat mengganggu. Oke, perfect match lagi Sawo. Dicari target dulu. Numpang lewat Lord dibiarin. Pasti akan ditarik ulur dulu. Yap. Karena wave-nya ini lagi diunggulin sama Onyx, lihat bawahnya. Oke, di atas memang wave-nya Onyx kurang bagus. Tapi di bawahnya oke, Kit Bomba bentar lagi show nih. Untungnya deket loh itu. Nah, Kit Bombanya muncul nih. Apa Yap. nih gerakan dari Onyx nih? Oke. Langsung balik arah lagi ke Raya. Padahal tadi kayaknya mau neken ke arah wave minion dulu. Bisa, atasnya harus dikeluar juga. Yap. Aman sih. Bentar lagi spawn, atasnya juga udah dipotong. Cuman ini vision di Lordnya jadi hilang. Karena 2 orang tadi yang ngurus atas, Kairi sama Keller. Iya, mau gak mau. Ada pilihan yang udah harus mereka buat gitu. Oke, udah mulai setengah nih darah Lordnya. Yap. Kairi sudah mulai dekat. Kelra mundur terlebih dahulu. Sejauh ini Kit Bomba memberikan sebuah gangguan. Akan menjadi milik siapa dari Lord tersebut. Sedikit lagi Kairinya masih standby. Kiboy mendengar satu play Kelra. Dan sekarang Zauregois kembali mendapatkan Lord tersebut. Tapi bedanya double kill didapatkan oleh Kairi. 2 poin kill. Ditukar memang dengan Lord. Tapi ini menjadi hasil yang paling oke sih untuk Onyx sekarang. Wah, ini Zaure retrinya sih Boleh-boleh nih. dahsyat juga nih dan trapping sekarang. Oh no,
Jangan, jangan. Aduh. Masih bisa di dodge Kairi. Aman. Masih ada sekali lagi kan. Masih bisa, Li. Masih Dari bisa. antar kita boleh. Gue takutnya bukan Kairi tadi. Kelra. Kalau Kelra yang lewat situ gimana? Wah, puyeng pala, Bang. Langsung dilamar kan, Sat. Langsung dikasih Deadly Magic. Susah tadi, tapi Lordnya harusnya bisa di-clear sih. Yap, netral lagi keadaan. Harusnya iya, karena memang nggak bisa di setup juga. Yap. Kita bahas sedikit dari item ya. Trinity udah jadi. Item keempat Rose Gold, lihat. Kurang respect apa Kelra? Betul. Nggak pakai Malefic Gun dulu dia. Iya. Langsung ke Rose Gold Meteor dulu. Dari Kairi udah jadi Blade of Despair. Cuman kalau kita berpindah ke Team Spirit juga, Pakitonya bawa Rose Gold loh. Ada Queen's Wing dan Rose Gold. Berarti dua defensive item yang ini perlu diperhatikan. Ya. Jangan sampai tiba-tiba nanti ketika darahnya setengah, sayapnya ke trigger, dijep lagi, malah bonyok. Holy Crystal selesai menjadi itemnya. Aduh. Semakin instan lagi, semakin meledak lagi damage. Iya, dari Eudoranya kayak pengen Lightning Trench ya. Atau Wishing Lantern mungkin buat poke depannya juga bisa. Saatnya mentok berkedip. Nggak ada. Kena tahu. Dikit doang lo itu. Iya. Kena ujungnya Yang terakhir doang. lagi, yang terakhir. Soalnya ada Lightning Trench kan. Jadi burst damage-nya juga masuk tadi. Menunggu Lord selanjutnya. Lordnya di bawah. Berarti ini menguntungkan buat Team Spirit. Yap. Wave atasnya kan udah nggak ada best turret. Yap. Upi juga nih ya. Tadi dengan Flicker dan Ray of Dryad-nya, Lim. Akankah untuk next-nya percobaan dia berhasil? Oh no, Kiboy. Kiboy, tepatnya berbeda. Kiboy sendirian. Ada satu Daily Magic Pocket Trick, semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan karena Kiboy. Fatal Link bahkan terlihat pula dalam area tersebut. The Way of Dragon dijauhkan saja. Oke, ngebuang Flicker dan ngebuang The Way of the Dragon. Dua informasi yang lumayan mahal nih. Mereka nggak pilih target. Kiboy pun bisa dimakan seperti yang gue bilang tadi. Aduh. Hey. Deadly Magic doang tuh. Daily Magic aja. Aman ya. Cuman itu setengah, lumayan seperempat lah hilang. Reset lagi. Dorong wave dulu. Visionnya rapi banget sih Team Spirit ini. Mereka ada di mana-mana loh. Harus ada yang stay di dalam bush mungkin. Ya karena setidaknya mereka punya Pakito yang emang bisa punya mobilitas yang baik. Belum lagi dari Harley-nya, Lin, kita tahu sendiri mobilitas Harley gimana kan. Ya Kiboy dicari. Nah, Kiboy-nya. Mereka lihat. Oke, dan mereka tahu ada Kiboy. Ada Conceal yang dikeluarkan. Kiboy bisa kan dia menyamakan di satu terakhirnya Kiboy. Tumbang. Kelihatan tadi ya pas dia jalan ada Sawo tadi. Mungkin mereka juga ngepredik ada di atas. Dan hilang dari Kiboy-nya. 4 melawan 5. Pas banget momennya di mana Lord muncul. Agak sedikit berat untuk Onyx sekarang. Aduh. Oke, 4 lawan 5. Masih banyak waktu yang dibutuhkan untuk Kiboy bisa respawn kembali. Konsil, Sawo. Oke, Sawo mulai mendekat. Sans ya masih punya Purify. Sans akan dia terganggu. Tapi barusan Fatali dikeluarkan. Blazing Duet pun sejauh ini sudah terlihat dalam area tersebut. Tapi ditampol tadi kayaknya Kelra. Lenyap seketika di tempat yang berbeda. Lord Pip pun down. Tapi Kairi sendirian menjadi korban tambahan. Tersisa Sans dan Kiboy yang baru spawn. Lordnya dibiarin Team Spirit. Mereka mau ambil game yang pertama. Oke, Kiboy dan Sans, bisakah mereka bertahan 5 player tanpa ada yang tumbang? Spirit memiliki semangat untuk bisa menghancurkan di game yang pertama dengan best yang langsung dirubuhkan. 1-0 Team Spirit unggul.